siap-siap, ancang-ancang. Kita mau Laskar Kristus, siap? Laskar Kristus, siap! Sekali lagi, Laskar Kristus, siap! Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Siapa yang mengasihi keluarganya? Banyak. Siapa yang mengasihi sesamanya? Semuanya ya. Kalau lupa, kakak dibantu sama Matthew. Gerakannya gimana Matthew? Huruf K, huruf A, huruf S, huruf I, huruf H. KASIH. Ingat ya adik-adik, jangan lupa gerakannya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. KASIH. Siap-siap ya. Dengan
untuk ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian lebih dalam lagi kemuliaan Engkau. Haleluya Yesus. Kita mau sama-sama katakan. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Yang pertama untuk kota kami, Kota Depok. Tuhan, pulihkan kota kami. Jauhkan dari virus penyakit ya Tuhan. Dan biarlah kota kami terjadi kebangunan rohani. Dan Tuhan juga memberkati setiap pemerintahan kota kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan yang menjaga menyertai dalam segala hal dalam hidup kami. Biarlah semakin hari hidup kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, dan juga keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan yang selalu menopang dan melindungi bangsa kami. Biarlah tangan-Mu selalu ada di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami
biarlah Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, banyak ya. Kalau gitu, semua duduk yang manis ya. Kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Nah, sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah berantem? Berantem sama kakak pernah? Sama adik? Atau ada yang punya musuh di sekolah? Wah, kalau sampai ada, harus dengerin firman Tuhan hari ini baik-baik ya. Adik-adik, siapa yang ingat minggu lalu Kak Enis cerita tentang anak kembar? Ada yang ingat namanya siapa? Upin Ipin? Salah. Yang benar adalah Yakub dan Esau. Minggu lalu diceritakan Yakub dan Esau ini adalah anak kembar. Yang kakak namanya Esau dan yang adik namanya Yakub. Yakub ini menipu ayahnya dan kakaknya untuk mengambil hak kesulungan milik kakaknya. Kakaknya, si Esau ini marah sehingga ingin membunuh Yakub. Yakub terpaksa lari dari rumahnya ke rumah pamannya dan tinggal jauh dari mama papanya. Kira-kira kelanjutan ceritanya gimana ya adik-adik? Apakah Yakub dibunuh? Atau Esau masih mengejar Yakub selama bertahun-tahun? Atau Yakub dimaafkan? Yuk kita simak kelanjutan ceritanya lewat video berikut ini. Ada apa, Yakub? Tadi malam, Tuhan datang dalam mimpiku. Ia bilang, Yakub, sekarang juga kembalilah ke tanah nenek moyangmu, dan aku akan memberkatimu. Aku berharap kakakku Esau tidak menyimpan dendam atas apa yang kulakukan beberapa tahun yang lalu. Kamu bisa minta maaf, bukan? Maksudku, apapun yang seseorang lakukan, jika sungguh menyesal, sebaiknya mereka dimaafkan, iya kan? Aku sendiri tidak tahu. Beberapa tahun lalu, aku menipu ayahku untuk memberiku berkat kakakku. Berkat kepunyaan Esau sebagai anak sulung. Apa yang dilakukan Esau ketika dia tahu? Dia bilang tidak akan pernah memaafkan aku dan ingin membunuhku. Wow. Aku nggak semarah itu. Ibu dan ayah mengirimku kemari tinggal dengan pamanku Laban. Sampai kemarahan Esau mereda. Sekarang waktunya menghadapi masa laluku. Saat bertemu dia, aku akan memberikan hadiah kepadanya supaya dia memaafkan aku. Sudahkah para pelayan membawa hadiah-hadiah itu kepada kakakku Esau? Tuan, kakak Tuan menunggu bersama 400 orang lebih. Aku khawatir dia masih marah. Hei kalian, keluar sini. Kalian dengar itu? Ada yang berkelahi ya? Mungkin Esau datang untuk balas dendam kepada Yakub.
kedengarannya dari atas sana. Siapa mereka? Biarkan aku pergi. Fajar telah menyingsing. Tidak akan kulepaskan sampai kau berkati aku. Siapa namamu? Yakub. Namamu tidak akan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab kamu bergulat melawan Allah dan manusia, dan kamu menang. Joy, itu Tuhan. Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub, apa yang terjadi? Aku namai tempat ini Peniel, sebab aku telah berhadapan dengan Tuhan, tapi nyawaku tertolong. Aku sudah bergulat dengan Tuhan. Sekarang aku siap menemui Esau. Kasihan Yakub, dia akan kalah. Kadang meminta maaf adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku harap Yakub tahu apa yang dia lakukan. Mungkin daripada minta maaf, lebih baik Yakub minta pasukan yang banyak. Aku nggak tega ngeliatnya. Harus gitu deh. Oh, nggak jadi. Oh. Yakub, adikku. Apa yang terjadi? Yakub bersujud. Iya, 7 kali. Menurut tradisi itu penghormatan mendalam pada kakaknya. Yakub, senang kau kembali adikku. Wah, adik-adik, ternyata dua saudara kembar ini sudah berbaikan. Siapa yang ikut senang? Sama, kakak juga ikut senang. Karena Yakub sudah dimaafkan, akhirnya Yakub gak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Kira-kira apa ya yang bisa membuat dua saudara kembar ini berbaikan? Jawabannya adalah kasih Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan mengubahkan hati Esau dari perasaan benci menjadi mengasihi. Ia yang merencanakan mau menyerang Yakub dengan 400 tentara menjadi berubah ingin melindungi Yakub karena telah gembira bertemu adiknya. Wah, kasih Tuhan hebat banget ya adik-adik. Sanggup mengubahkan hati orang. Adik-adik yang tadi bilang punya musuh atau sering bertengkar, yuk sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan curahkan kasih-Nya supaya kita semua boleh saling mengasihi dan memaafkan. Setuju? Yuk yang setuju kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Saat ini kami sama-sama mau berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kami dengan kasih Tuhan. Kami mau mengasihi kakak kami, adik kami, mama papa kami, dan teman-teman kami.
Ajar kami ya Tuhan, supaya jadi anak-anak-Mu yang saling mengasihi dan memaafkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan lupa dihafalkan ya. Sekolah minggu